Widya Putri dan rekan saya Yayan Hasuna Udaya. Kami ingin mewawancarai Lapanda Brownies. Judul kami itu perencanaan SDM pada Lapanda Brownies Karawang. Perkenalkan, ada ibu siapa Bu? Kalau boleh tahu. Widya Lapanda. Kami izin untuk wawancara ya Bu. Bagaimana sejarah awal mula UMKM Lapanda Brownies? Awalnya dari 2011 Lapanda, tapi sebelumnya itu sebenarnya suamiku udah mulai bikin brownies gitu ya. Terus saya pikir ini layak untuk dijual, jadi waktu itu sebelum nikah tuh udah mulai jualan. Tapi namanya bukan Lapanda. Habis itu tapi berhenti karena sakit. Nah setelah nikah, karena memang saya senangnya jualan gitu ya, jadi ngajakin tuh kita mulai lagi browniesnya. Jadi waktu itu 2011 kita mulai jualin makanan brownies. Itu mulainya ya dari teman-teman dekat aja gitu, dari teman dekat, dari tetangga, temannya orang tua, temannya mama gitu ya. Jadi gitu aja, sama paling kan lapak-lapak di pasar kaget Delmas gitu. Sampai sekarang alhamdulillah. Mungkin dari bawah banget ya. Iya. Bagaimana jam operasional pada UMKM Lapanda Brownies? Jam operasionalnya beda. Kalau untuk yang di pusat buka toko tuh dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Kalau yang di cabang dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kalau yang di produksi dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Kalau misalnya untuk awal modal untuk buka usahanya, kira-kira berapa ya? Jadi tadi kan saya bilang ya awalnya kita juga cuma pesanan aja, yang pesan gitu dari teman-teman, dari tetangga. Jadi kalau misalnya nggak ada pesanan kan kita nggak bikin. Pernah sih ikut juga ke yang jualan kue basah pagi-pagi gitu ya. Paling juga paling 3 box gitu. Jadi modalnya memang nggak besar. Untuk bahan-bahan banyaknya 200.000 lah. Kalau peralatan itu kita pakai yang ada aja gitu. Kayak misalnya sebenarnya mixer tuh udah ada, terus kompor kan udah ada, terus buat kukusannya tuh pakai apa sih kukusan yang besar gitu loh. Gitu. Terus wayang-wayang juga kan murah. Berarti awalnya iseng-iseng gitu ya? Iya, karena memang kan saya senangnya jualan ya. Jadi sebelum ini tuh jualannya macam-macam. Ada jualan baju, jualan sepatu, jualan kosmetik, terus alat masak, macam-macam lah ya. Nah, terus saya ngerasa ini produk. Kalau saya tuh jualan, jadi saya ngerasa oh ini bagus sih, kenapa nggak jualin kan gitu. Jadi jualin lah. Dan ternyata karena responnya bagus, jadi orang beli terus mau beli lagi. Akhirnya ya bisa berkembang sampai sekarang. Kalau strategi yang dilakukan itu apa bisa berkembang? Promosi itu jangan cuma ngancurin orang datang, misalnya gimana orang bisa tahu kalau kita nggak promosi gitu ya. Nah promosinya kalau zaman dulu itu kan ada BlackBerry, jadi pakai BlackBerry itu jualannya, terus pakai Facebook. Jadi dari awal-awal tuh kita memang mulai sama digital, jadi bukan cuma dari mulut ke mulut saya nawarin secara langsung gitu. Terus lapak-lapak juga jualan, kita salah juga. Sekarang sih sebenarnya bisa juga, cuma memang juga fokus di situ karena ada dampak ya gitu aja sih. Kalau untuk menentukan harga jualnya gimana Bu? Apakah sesuai penjualan Lapanda yang dulu kan seperti brownies kan beda-beda. Jadi menentukan harga jualnya itu seperti apa Bu? Penentuan harga jual itu kan kita harus tahu bahan baku yang digunakan apa aja, dan itu benar-benar itu penggunaannya. Dan misalnya nih kita pakai telur gitu ya, telur itu bukan cuma sekedar berapa butir, tapi berapa gram, gulanya berapa gram, pemakaiannya coklatnya berapa gram, sampai ke plastik
plastik gitu ya, box kemasan, itu yang masuk ke dalam produknya. Yang nggak masuk ke dalam produknya ada biaya tenaga kerja, listrik, gas, terus biaya promosi segala macam gitu ya, biaya itu kita hitung juga untuk nanti bisa masuk ke berapa sih materi yang diinginkan. Jadi biaya keluarin biaya semuanya, berarti kan dihitungnya per produk ya, per produknya berapa, jadi nanti selisihnya berapa, hitungannya berapa. Masalah produknya offline sama online ya. Ya. Bertanya, cara pencatatan keuangan yang dilakukan apakah menggunakan pencatatan sederhana atau komputerisasi? Sekarang pakai komputer, pakai aplikasi namanya iPhone. Ini foto. Jadi semuanya dari pembelian, pembelian bahan baku diinput, terus produksi diinput, kirimannya diinput, penjualannya diinput, ya, pengeluarannya juga diinput. Jadi di situ laporan laba rugi, neraca segala macam ada. Bagaimana proses pelayanan di lapangan permisi? Proses pelayanan untuk pembeli maksudnya. Kalau kita kan ada outlet ya, ada toko, jadi bisa belinya langsung ke toko atau bisa juga online, ada adminnya, admin online. Jadi kalau misalnya mau order online, WA nanti mau dikirim, bisa kirimnya. Biasanya kita pakai jasa pihak ketiga dari ojol, kayak kan cuma sekedar berapa butir, tapi berapa gram, gulanya berapa gram, pemakaiannya coklatnya berapa gram, sampai ke plastik gitu ya, box kemasan, itu yang masuk ke dalam produknya. Yang nggak masuk ke dalam produknya ada biaya tenaga kerja, listrik, gas, terus biaya promosi segala macam gitu ya, biaya itu kita hitung juga untuk nanti bisa masuk ke berapa sih materi yang diinginkan. Jadi biaya keluarin biaya semuanya, berarti kan dihitungnya per produk ya, per produknya berapa, jadi nanti selisihnya berapa, hitungannya berapa. Masalah produknya offline sama online ya. Ya. Bertanya, cara pencatatan keuangan yang dilakukan apakah menggunakan pencatatan sederhana atau komputerisasi? Sekarang pakai komputer, pakai aplikasi namanya iPhone. Ini foto. Jadi semuanya dari pembelian, pembelian bahan baku diinput, produksi diinput, kirimannya diinput, penjualannya diinput, ya, pengeluarannya juga diinput. Jadi di situ laporan laba rugi, neraca segala macam ada. Bagaimana proses pelayanan di lapangan permisi? Proses pelayanan untuk pembeli maksudnya. Kalau
cukup sekian, mohon maaf bila ada salah pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Widya Putri dan rekan saya Yayan Hasuna Hudayah. Kami dari kelas MN22G, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami ingin mempresentasikan hasil wawancara kami yang berjudul Perencanaan SDM pada Lapanda Brownies. Untuk sejarah awalnya, yaitu awal mula Lapanda Brownies berdiri pada tahun 2011. Sebelumnya, suami dari owner Lapanda Brownies senang membuat brownies, akhirnya memutuskan untuk berjualan brownies. Awalnya, brownies tersebut namanya bukan Lapanda. Usaha jualan brownies tersebut sempat terhenti dikarenakan owner Lapanda sakit. Pada tahun 2011, akhirnya memutuskan untuk berjualan kembali brownies yang menawarkan sistem PO kepada tetangga, rekan-rekan terdekat, maupun orang tua owner dan lapak-lapak di pasar pagi Galungmas Karawang. Untuk jam operasional Lapanda Brownies di pusat sekitar pukul jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Untuk jam operasional Lapanda Brownies di cabang sekitar pukul jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Dan untuk jam operasional Lapanda Brownies diproduksi sekitar pukul jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Untuk modal usaha, jadi jika ada pesanan dari tetangga ataupun teman-teman terdekat, maka langsung membuat brownies. Dan jika tidak ada pesanan, maka tidak akan membuat brownies. Lapanda Brownies juga awalnya hanya menjual kue basah di pasar pagi Galungmas Karawang sekitar 3 box. Dan untuk bahan-bahan awalnya tidak terlalu besar, sekitar 200.000 untuk peralatan yang sudah ada seperti kompor, mixer, loyang-loyang, dan box packing. Jadi owner Lapanda sudah hobi berjualan, jadi berpikir untuk mengembangkan produk brownies, yaitu Lapanda Brownies. Untuk strategi yang dilakukan Lapanda Brownies dengan melakukan promosi agar pembeli tahu bahwa produk yang kita jual adalah brownies. Dulu pernah promosi melalui BBM, promosi melalui Facebook, promosi secara langsung di lapangan, dan berjualan di lapak-lapak pasar pagi Galungmas Karawang. Dan sekarang lebih fokus promosi di cabang pusat maupun di kantor cabang. Untuk penentuan harga jual, untuk menentukan harga jual kepada konsumen atau pembeli ditentukan oleh harga bahan-bahan di pasar, seperti membuat satu brownies, misalnya telur berapa gram, gula berapa gram, coklat berapa gram, terigu berapa gram, plastik, box kemasan itu termasuk ke dalam produknya. Dan ada yang belum termasuk ke dalam produknya, yaitu biaya tenaga kerja, listrik, gas, dan biaya-biaya promosi, dan biaya-biaya lainnya. Dari situlah muncul harga untuk menjual brownies per produk dari harga yang telah dihitung. Untuk penjualan produknya di sini Lapanda Brownies sudah bisa secara online, bisa pesan melalui admin online, GrabFood, GoFood, dan lain-lain. Untuk offline-nya bisa saja langsung datang ke toko pusat atau cabangnya. Untuk pencatatan keuangannya di Lapanda Brownies sudah menggunakan komputerisasi dan sudah menggunakan aplikasi yang namanya iPos. Jadi dari pembelian, kemudian bahan bakunya diinput, pendapatannya diinput, produksinya diinput, penjualannya diinput, pengirimannya diinput, dan pengeluarannya diinput. Jadi laporan keuangannya sudah lengkap. Untuk pelayanan di Lapanda Brownies bisa melalui toko offline. Jika ingin membeli secara offline, bisa langsung juga membeli di toko pusat atau cabangnya. Kalau misalkan di online juga bisa hubungi admin di GrabFood, GoFood, di Gojek, atau di Maxim, banyak yang lainnya.
Untuk perekrutan karyawannya di sini ada 6. Yang pertama, metode pengumuman lowongan. Melalui sosial media, membuat selembaran atau pengumuman, mencantumkan email dan nomor HP untuk kontak. Yang kedua, penggunaan Google Form. Pendaftaran melalui Google Form untuk input data pribadi, pengalaman kerja, kualifikasi, pendidikan terakhir, dan alamat, memudahkan pemilihan karyawan baru berdasarkan kualifikasi dan lokasi. Yang ketiga, kualifikasi karyawan. Sebelum ada mes, karyawan dipilih berdasarkan domisili agar dekat dengan toko Lavanda Brownies. Yang keempat, proses seleksi dan wawancara. Karyawan baru dihubungi dan diinterview, mengevaluasi kemampuan dan personality karyawan baru berdasarkan pengalaman. Menawarkan pekerjaan jika cocok. Yang kelima, penentuan tanggal masuk dan masa training. Untuk tanggal masuk kerja setelah pelamar cocok dengan pekerjaan, masa training untuk bagian kasir 1-2 minggu. Di bagian monitoring oleh owner. Training kasir di cabang 1-2 minggu, ditempatkan di cabang. Jika belum paham training bagian produksi, menjadi asisten pembantu membuat brownies, menyiapkan bahan produksi dan packing brownies. Yang keenam, ada monitoring karyawan baru, masa training untuk memastikan kinerja sesuai standar Lavanda Brownies. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.